kesurupan. Dia itu suaranya jadi kayak suara kuda. Lalu ada laki-laki gede, posisinya itu lagi tengkurap. Setiap malam Jumat itu lampu selalu ditarik ke atas. Itu saya itu makhluk yang ngejailin itu, padahal posisi saya itu umurnya masih 3 tahun 4 tahun. Dan saya langsung dicekek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kenji Kazi. Bareng saya Fuguh. Di channel ini kita akan membahas tentang pengalaman horor dan cerita misteri. Di segmen misteri kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang nantinya akan bercerita tentang pengalaman horornya pas waktu di rumah orang tuanya. Kita sapa dulu aja, Mas Haji. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, Mas Haji ini konon katanya pas waktu tinggal di rumah kedua orang tuanya mengalami berbagai macam gangguan misteri. Apa benar, Mas Haji? Kurang lebihnya seperti itu. Bisa diterangkan sedikit? Kebanyakan sih ini bukan pengalaman saya ya, tapi pengalaman orang yang orang luar yang nginep di rumah saya atau keluarga saya tertentu aja sih. Oh, gitu. Kalau saya pun ada, nanti saya ceritain. Oke, nggak usah tunggu lama-lama lagi. Misteri Kenji, ini ceritaku. Mulai dari mana nih, Mas, ceritanya berawalnya? Mungkin dari awal berdiri ya. Awal berdiri itu sekitar tahun 82 sampai 83-an, kurang lebih ya. Itu bapak saya itu beli tanah dari warga. Ini daerahnya di daerah Cilacap, nama desanya mungkin nggak bisa saya sebut ya. Oke, siap Mas Haji. Dulu itu bapak saya sama ibu saya kan masih sama orang tua tuh. Iya. Sebenarnya itu kalau kata orang Jawa itu sih, kalau nggak salah ya, kalau kata orang Jawa itu anak pontok itu nggak boleh ninggalin rumah orang tua mereka. Benar. Nah, bapak saya itu anak pontok. Entah itu ngaruhnya ke ini atau enggak ya. Nah, di awal mula beli tanah itu sebenarnya sih udah ya ada yang ingetin kalau tanah itu kalau orang Jawa sebut itu lemah gatel. Gatel gimana? Enggak sih, enggak, maksudnya kalau saya juga kurang paham, tapi kalau lemah gatel itu kemungkinan itu banyak. Oh ya. Nggak tahu kan ya. Dulu sebelum dibeli bapak saya kan sempat sih entah benar atau enggak gitu kan, ada kejadian di sebelah selatannya kan ada sungai kecil tuh ya. Itu di keduk kan, ada orang ngeduk di situ, mungkin buang memperdalam biar nggak banjir. Katanya setelah itu sih dia itu kesurupan ya. Kesurupannya jadi dia itu suaranya jadi kayak suara kuda. Nah, Udah lumping. nggak tahu sih itu bentuknya apa, saya nggak nanya lebih dalam ke situ gitu. Nah, dia itu katanya itu meninggal, entah itu meninggal karena sakit atau memang karena kesurupan. Kan banyak yang bilang, ada yang bilang kalau itu karena kesurupan, ada yang bilang itu hanya karena sakit gitu. Nah, balik lagi ke rumah saya itu 82
berdiri ya, udah 83 udah mulai 82 83 itu mulai ditempatin. Sebenarnya sih keanehan atau pengalaman mistis dari orang tua saya sih belum begitu gede gitu ya. Itu pertama itu ibu saya yang alami. Jadi kan rumah saya itu di kampung, Ya. itu belum ada listrik. Jadi itu masih pakai lampu teplok. 83 belum ada listrik. Ibu saya itu melihat ada sosok tinggi tapi kurus. Tinggi kurus, pakai baju hitam kalau nggak salah tuh, rambutnya gondrong, laki-laki. Itu Takutnya datang. ya makanya dia itu jalan dari kamar depan ke kamar paling belakang. Itu sih apa yang awal ibu saya cerita. Nah, kejadian selanjutnya itu kurang tahu kan, nggak diceritain detailnya gitu. Nah, tahun 84-an kan bapak saya kan ninggalin rumah itu. Jadi rumahnya itu ditempatin sama, kalau nggak salah itu dulu guru SD sama guru TK suami istri. Oh, dikontrakin gitu. Dikontrakin mungkin ya. Karena kan zaman dulu kan nyata bakti kalau nggak salah ya. Jadi mereka juga ngalamin hal mistis, gangguan gitu kan. Tapi saya nggak tahu gangguannya itu seperti apa. Nah, yang saya tahu ini setelah ini nih. Setelah bapak saya balik, kan mulai usaha lagi tuh. Balik ke rumah itu. Nah, usaha dagang warung kayak kecil-kecilan. Itu dulu berarti sekitar tahun 90-an kalau nggak salah bapak saya bilang. Itu umur saya pokoknya antara 3 sampai 4 tahun. Itu balik ke situ dari tahun 90 kan, 90 93 pokoknya 90 antara saya umur 3 tahun lah ya. Umur 3 tahun. Umur 3-4 tahun lah. 3 sampai 4 tahun. Nah, Baiklah juga sih. kayaknya juga sih. Nah, bapak saya punya anak 6. Ya. 6 itu kakak saya yang pertama laki-laki, yang kedua itu perempuan, yang ketiga itu perempuan, terus saya, terus adik saya perempuan, terus adik saya lagi perempuan. Tahunnya 6. Nah, karena repot, Ya. jadi ibu saya itu minta bapak buat nyariin pengasuh lah, ibaratnya buat ngasuh adik-adiknya karena ibu kan ngurus warung, bapak juga sibuk gitu. Nah, kebetulan yang masuk itu lahirnya Jumat Kliwon. Yang masuk Itu kebetulan lahirnya Jumat Kliwon katanya. Nah, dia itu sering dapat gangguan. Gangguan seperti apa? Ya, banyak, tapi yang paling ekstrim sih itu dia dulu kalau nggak salah saya atau kakak saya itu yang nomor 3 gitu. Ya. Minta diambilin jajan, nah biasa anak kecil gitu. Diambilin lah dia ke warung. Pas dia lagi ambil, dia itu merasa ada yang pegang. Ada yang megang. Ya, tangannya itu katanya yang megang itu ya, tangannya itu dingin. Nah, pas ditengok ada laki-laki gede, posisinya itu lagi tengkurap di lantai kalau deket etalase lah ya, tempat naruh dagangan. Dia langsung teriak, langsung kabur. Setelah kejadian itu dia nggak balik lagi.
Oh, resign. ibaratnya resign lah, pokoknya nggak masuk kita lagi, Kapok ya. kapok. Padahal baru pertama. Sebenarnya udah lama, tapi dia itu gangguan paling itu setelah melihat itu dia nggak mau lagi. Setelah kejadian itu dia nggak mau lagi. Oh, karena ini paling ekstrim. Karena paling ekstrim, mungkin takut itu kan nggak kuat. Oke. Bapak saya kan karena ada itu kan kejadian itu dia tirakat. Biasa kan orang pondok kan diwirid. Dalam arti beliau itu, masa saya kalah kan posisi manusia lebih tinggi dari makhluk halus kan. Nah di sini jadi bapak saya itu wirid kan setiap malam, tapi anehnya itu nggak pergi dianya, makhluk itu semakin menjadi mungkin paling ekstrim itu lampu ya, kejadian lampu setiap malam Jumat Pasti itu setiap malam Jumat. ya. Itu kan dulu kan ada lampu ya yang fittingannya nggak dipermanenin ke atap kan. Oh, oke. Ya, yang dibuat lampu pijar. Iya. Nah itu kan langsung kabel. Iya. Nah itu kan menjuntai kan dari atap ke bawah itu kan. Oke. Nah setiap malam Jumat itu lampu selalu ditarik ke atas. Ada yang narik Ke area, ke atas atap. berarti itu misal kelihatan gitu, ketarik gitu, apa tiba-tiba ke atas sendiri? Kalau secara langsung sih enggak, tapi secara logika pun nggak mungkin orang narik ke atas karena posisinya malam. Nah, Malamnya sekitar jam berapa Mas? kurang paham sih, tapi setiap habis malam Jumat paginya itu pasti lampu udah di atas. Nah kejadian yang bikin ibu saya histeris itu, bapak saya kan masih ngelakuin tirakat itu ya, wirid itu ya. Iya. Orang tirakat kan kadang ngantuk gitu ya, antara tidur dan nggak tidur. Iya, capek juga. Itu nirakatin itu biar nggak diganggu. Tapi ternyata pas saat dia rada posisi sadar nggak sadar, ngantuk, dia itu ketika sadar dia itu melihat saya seolah-olah itu saya itu makhluk yang ngejailin itu, padahal posisi saya itu umurnya masih 3 tahun 4 tahun. Begitu melihat saya sebagai makhluk itu kan, saya langsung dicekek. Iya, Sama bapak Mas Aji? sama bapak saya, mungkin ketutupan mungkin ya. Oh, Nangislah saya kan. Posisi malam, siang? Malam lah, akan beri. Oke. Nah, Jam berapa yang datang? juga saya nggak tanya sih, lo udah lama banget, bapak saya kan sekarang umurnya udah 70 tahun. Iya, tua juga ya. Dan kejadian itu berulang, tapi bukan ke saya, bukan lagi ke saya, tapi ke ibu saya. Oke, punya Mas Aji. Ya, ibu saya juga dicekek juga. Dicek sama bapak Mas Aji? Iya, dicekek juga sama bapak saya. Nah, ibu saya kan namanya perempuan ya, dicekek gitu, teriak-teriak. Akhirnya karena udah merasa jengah bapak saya kan, akhirnya itu manggillah Ustadz lah karena yang ngerti tentang itu. Iya. Katanya sih setelah datang itu kan dinego ibarat mau pindah, tapi dicariin tempat. Oh iya, pasti itu. Nah, asal dicariin tempat, Ada syaratnya ya. ada syaratnya. Nah, bela sama Ustadz itu kan
diiyain, tapi kan nggak langsung gitu kan. Katanya itu ibaratnya nagih syaratnya itu. iya, jadi belum terlaksana dianya dapat kayak nagihnya 5, kayak pintunya kayak ditendang. Pintu rumah Mas Haji, Iya, kan posisi pintu depan apa? nggak tahu sih posisi pintu mana sih, tapi dia Pak Ustadznya kan lagi nirakatin gitu kan. Oke. Itu ditendang, sprek, kaget. Tapi kan namanya Ustadz udah pengalaman kayak gitu mah biasa gitu kan. Terus setelah itu dipindahkan. Si setannya ini. Ya, nah setelah dipindahkan, rada aman sih, gangguannya tidak se ekstrim dulu. Oh, jadi mulai berkurang gitu ya. Itu setelah pengusiran, kira-kira setannya balik lagi nih. Biasanya tuh kan kadang-kadang namanya setan ya, udah dikasih syarat ini itu, ternyata kalau emang dia kurang puas, kadang dia balik lagi. Kalau kasusnya Mas Haji ini gimana? Kalau selang beberapa tahun gitu ya, itu masih aman sih. Tapi baru-baru itu sekitar 2000-an lah, 2005-an itu sih mulai ada lagi sih. Kalau yang pasti sama itu yang tinggi, kurus, rambut gondrong, ada. Padahal itu udah diusir. Iya. Bukan diusir ya, dipindahkan. Iya. Tapi balik lagi, dan itu ada kejadian yang cukup ramai sampai tetangga pada datang. Ada itu sekitar tahun 2000, pas saya kuliah berarti tahun 2010-an, 10-11an. Itu kan rame ya, tetangga sampai pada tahu. Itu tetangga pernah lihat sosoknya nggak? Kalau tetangga justru Sering malahan. kalau yang di tempat saya itu cenderung memperlihatkan diri mereka itu ke orang baru. Jadi setiap ada orang baru minum di situ, seseringnya sih selalu ngalamin. Berarti semisal saya ke rumah Mas Haji, insya Allah bisa lihat nih. Bisa, kemungkinan kalau jodoh ya. Mas Haji, selain sosok itu yang tinggi kurus, kejadian ekstrim apalagi yang sekiranya menurut Mas Haji sangat bikin Mas Haji merinding gitu? Ada. Ini kejadian ekstrim. Stop dulu ceritanya, kita lanjut di part 2.